Terima kasih masih di Sindo Sore. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat sempat bertemu dengan ayah kandung pelaku dan mantan istri pelaku. Dari perbincangan ternyata pelaku penganiayaan terhadap perempuan di Ranca Ekek, Bandung ini pernah memukul ayahnya dengan kayu. Selama 2 minggu kenapa ditinggalkan? Di akun media sosial, Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat menemui ayah kandung pelaku dan mantan istri pelaku penganiayaan Taufik Hidayat. Dari keterangan ayah Taufik, pelaku ternyata pernah memukul kepala ayahnya dengan kayu. Sementara informasi dari mantan istri pelaku, pernikahan ternyata hanya berlangsung 2 minggu, sudah bercerai. Ditolong, cemburuan nggak? Ya, cemburuan banget, Pak. Sampai kalau misalkan ya, maaf. Pukul kepala. Bapak pernah dipukul? Lalu kayu. Astagfirullahaladzim. Ketika? Waktu kata abdi itu nuju macul di Serang. Lagi macul di sawah. Di rumah nuju nganggur dia. Dia lagi nganggur. Mau makan nggak ada ikannya. Oh, nah, inungna ya kene? Terus ayah. Terus aya dahar anu sok nyanguna saha? Nah, bapak gitu anjing-anjing. Oh, sok nyangu dahar una naon? Makan nggak ada apa-apanya terus? Datang ke Sawah. Terus? Langsung mukul. Bawa ngegebru atau digebuk? Agak dulu untung saya ada teman macul 2 orang. Ditolong mau dipukul lagi. Dihalangin. Mau dihalangin. Dan terus habis itu dia pergi. Tapi balik lagi ke rumah? Enggak, kabur. Enggak balik lagi ke rumah berapa waktu lama setelah mukul itu dia kabur? Mungkin 1 minggu. Oh, 1 minggu terus datang lagi. Minta maaf. Minta maaf, bari nangis. Oh, curi. Nah, terus kunaon cenah ngagebug ka kolot? Kapoekan bener. Oh. Make. Tinggalkan. Jadi kalau misalkan marah, sini mas kawin gitu, sering gitu. Jadi mas kawin sama cincin tunangan tuh dibawa semua. Oh. Iya. Waktu nikah sama Teteh dikasih mas kawin apa? Mas, berapa gram? 10. 10 gram. Terus jadi dia minta mas kawinnya. Iya. Kemudian dibawa. Jadi ketika sama Teteh berpisah, bertengkar dulu. Jadi kalau masalah kecil tuh digede-gedein gitu. Cemburuan nggak? Ya, cemburuan banget, Pak. Sampai kalau misalkan ya, maaf, kalau dia minta gitu, suka marah-marah gitu, Pak. Kalau nggak ini gitu. Kalau pengen dilayani Ya, sebagai laki-laki, helm sama sepatu. bukan romantis, tapi ngamuk. Iya. Minta dilayani. Namanya kondisi lagi ngidam kan gimana ya, nggak ini gitu ya Pak ya, tidur pusing kan gitu, dia pengen gitu tukang banting helm sama sepatu. Kita beralih ke kasus lain, pemirsa. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo, mengajukan pra-peradilan terhadap Polda Metro Jaya. Roy Suryo mengajukan pra-peradilan karena mempermasalahkan upaya paksa penangkapan dirinya bersama Dr. Tifa. Permohonan pra-peradilan Roy Suryo didaftarkan pada Senin lalu dalam website Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roy Suryo sebagai pemohon mempermasalahkan sah atau tidaknya upaya paksa penangkapan dan penggeledahan. Adapun termohon dalam pra-peradilan ini adalah Polda Metro Jaya, yakni Kapolda Metro Jaya dan Direskrimum Polda Metro Jaya, serta tim penyidiknya, Jaksa Agung, Jampidum, dan Kejaksaan Tinggi Jakarta. Kuasa hukum Roy Suryo menyatakan sejak awal penangkapan terhadap Roy dan Dr. Tifa, pihaknya keberatan dengan upaya paksa yang dilakukan Polda Metro Jaya. Tim kuasa hukum menilai mekanisme penangkapan dan penahanan yang dilakukan Polda Metro Jaya melebihi kewenangan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan menilai langkah Roy Suryo CS mengajukan pra-peradilan sebagai suatu yang janggal dan memiliki agenda politik tersendiri. Sementara kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Hoizinuddin menyebut pra-peradilan sebagai langkah pencegahan saja dan bisa dicabut. Pihaknya pun kini bersiap menjalani pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Apa yang mau digunakan oleh putusan Prapit ini? Apakah ini pintu masuk atau ada sesuatu di sini untuk digunakan putusan ini? Jadi saya melihat bahwa ini tidak ada relevansi presiden digugat. Ada apa kok presiden ikut digugat gitu loh? Baik. Ya kan ada agenda tersendiri ini Mbak Diandra. Kalau Baik. saya lihat dari perspektif politik ini ada politiknya. Ini sudah tidak murni lagi hukum. Kenapa? Karena kalau bicara hukum, Mbak Diandra, ngapain kita menggugat Prapit ketika klien kita sudah berada di luar, gitu loh. Lebih fokus kepada apakah ini bagian dari upaya setelah melakukan mendapatkan penangguhan. Tidak, ini kan sudah diajukan, yang itu sifatnya preparansi ya. Jaga-jaga sebagaimana Dr. Tifa akhirnya sudah melakukan proses pembatalan atau rencana untuk melakukan pencabutan, dan itu teknis saja. Nanti pada panggilan pertama ketika para pihak dihadirkan dan akan ada pencabutan ya bisa dicabut, tapi kalaupun mau lanjut ya tinggal lanjut, itu teknis saja. Tapi saya ingin mempersiapkan kita, publik, masyarakat kepada pokok perkaranya, jadi pembuktian kasus ijazah palsu yang memang sudah ditunjuk pengadilannya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sehingga ada dua hal yang mungkin terjadi, bisa saja nanti berkas dilimpahkan sehingga proses para peradilan dengan gugur karena pokok materinya sudah menjadi satu kesatuan yang sedang diproses di perkara pokok, atau yang kedua memang nanti bisa menunggu pra peradilan sampai ada putusan sepanjang tidak ada proses pencabutan di tengah jalan. Sementara itu, tersangka pencemaran nama baik ijazah Jokowi, Dr. Tifa, mencabut permohonan pra-peradilan atas penangkapan oleh Polda Metro Jaya. Pembatalan gugatan pra-peradilan ini dilakukan seiring dengan keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang tidak melakukan penahanan terhadapnya. Tersangka dugaan tindak pidana pencemaran nama baik ijazah Jokowi, Tifauziat Yasuma atau Dr. Tifa, mencabut gugatan pra-peradilan atas penangkapan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Hal ini ia ungkapkan dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu sore. Dr. Tifa menyebut surat pembatalan pengajuan pra-peradilannya telah dikirimkan ke pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 19 Juni lalu. Pembatalan gugatan dilakukan seiring dengan keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang tidak melakukan penahanan terhadapnya, sehingga permohonan pra-peradilan menjadi tidak relevan. Persoalan pra-peradilan, ya, kami sudah memasukkan surat permohonan untuk pra-peradilan, tetapi kemudian mengingat dari perkembangan situasi ya, di mana diputuskan pada tanggal 21 Juni 2026, saya tidak ditahan ya pada saat proses persidangan, maka kami kemudian memutuskan untuk membatalkan surat permohonan pra-peradilan. Saat ini pihaknya bersama tim kuasa hukum akan fokus mempersiapkan proses persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik ijazah Jokowi yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur beberapa waktu mendatang. Dari Jakarta, Amrina Rida, Sadu Santo, Andri Setiawan, iNews melaporkan.